Halo, selamat malam, selamat hari Selasa, dan selamat berjumpa lagi dengan saya, Dr. Dinda Rizky Hutari, konsultan official dari Amote. Nah, belum ada yang gabung nih kayaknya ya. Jadi mungkin bisa kita tunggu beberapa saat lagi. Oke. Mana nih yang lain nih? Aku nggak salah hari sama jam kan ya? Ini hari Selasa kan ya? Takutnya tadi udah lama ngobrol, ternyata salah. Nah, udah mulai muncul nih satu orang nih, teman-temannya dikabarin dong, biar kita ngobrol barengnya bisa rame. Selamat malam. Wah, rame. Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Dinda Rizky Hutari, data official dari Amote. Nah, seperti biasa, tiap hari Selasa malam tuh agendanya biasanya aku dipanggil lagi, diundang. Nah, malam hari ini diundang di grup ini. Terima kasih sekali sudah diundang. Nah, mungkin sharingnya apa ya? Buat beberapa saat ke depan kita akan sharing-sharing, tanya boleh, konsultasi boleh. Biasanya kan lewat customer service ya kan, lewat CS, lewat Instagram, lewat Facebook. Nah, sekarang bisa langsung. Jadi kalau mau konsultasi atau tanya apa-apa, tanya aja langsung. Halo, selamat malam Mbak Maya, Iko, Mas Riko. Waalaikumsalam Mbak Widi. Yeay, mulai rame deh. Oke, jadi untuk beberapa waktu ke depan kita bisa saling sharing. Aku juga jadi seneng banget nih kalau dengar banyak yang testimoni. Apalagi kalau misalnya pada pengen nanya apa sih gitu, nanti aku bisa sambil jelasin. Cuman kalau suruh cerita kayaknya apa ya? Bingung mau cerita apa. Pada sehat kan semuanya? Masih semangat kan? Bentar lagi puasa loh. Puasa kedua setelah kehadiran COVID. Apakah sudah ada bubur atau belum? Mari kita lihat nanti. Tapi yang jelas sih kalau di masa-masa kayak gini tuh yang paling penting adalah menjaga daya tahan tubuh. Nah, aku tuh kan beberapa kali kan diundang buat seminar gitu kan untuk tata laksana COVID. Terus yang kemarin itu aku diundang sama RSA UGM ngomongin tata laksana pasien pasca COVID sebetulnya. Terus salah satu obat yang dianjurkan itu adalah antioksidan. Jadi kayak karena si COVID ini bentuknya virus, jadi nggak kayak bakteria yang ada antibiotik langsung mati gitu, bakterinya tuh nggak kayak gitu. Karena virus, jadi yang bisa melawan virus ini adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Nah, jadi yang dikencengin itu ada daya tahan tubuh dan imunitasnya. Dari mana nih kita bisa dapat imunitas? Dari mana sih kita bisa dapat daya tahan tubuh? Minum vitamin C, air putih yang banyak, vitamin. Jadi nggak ada obat antibiotiknya dok, itu nggak ada yang minum obat langsung itu nggak. Hanya bentuknya terapi-terapi atau obat-obat pendukung biar daya tahan tubuh kita makin bagus. Di antaranya tuh vitamin, multivitamin, vitamin D, vitamin C, vitamin B kompleks, terus ini antioksidan dan anti radikal bebas. Itu ternyata salah satu yang paling berperan. Dan kabar baiknya aku jadi langsung ingat Amote karena di Amote itu udah ada antioksidannya yaitu glutathione dan udah ada vitamin C-nya. Yang mana tadi multivitamin tadi kan termasuk dalam terapi-terapi untuk pasien pasca COVID. Sebenarnya nggak usah nunggu pasca ya, jangan sampai amit-amit jabang bayi. Tapi bisa mungkin kita udah jaga daya tahan tubuh duluan nih biar imunnya bagus, daya tahan
tubuhnya bagus, jadi virusnya nggak bisa masuk. Tujuannya gitu. Nah makanya kenapa banyak banget nih sekarang yang jualan vitamin, suplemen, itu penting banget. Suplemen itu kan dia kayak suplemen makanan ya, jadi digolongkannya kepada suplemen makanan karena dia menutrisi, bergizi, banyak vitaminnya, bikin tubuh sehat, jadi digolongkannya dalam suplemen makanan. Nah, jangan khawatir, jangan sedih, dan harusnya teman-teman malah senang. Jadi walaupun Amote itu judulnya suplemen kesehatan kulit, ternyata tuh ya nggak cuma buat kulit aja, buat sebadan-badan deh sebetulnya. Jadi nggak terbatas cuma buat kesehatan kulit tuh, enggak sebetulnya. Cuman karena dari suplemen makanan tadi yang isinya bagus-bagus, kalau di Amote itu ada kolagen, glutathione, vitamin C, teripang, ekstrak sakura, buah plum, banyak lagi. Itu tuh bagus semua buat tubuh. Ya kalau nggak bagus namanya nggak jadi suplemen. Tapi efek yang paling menonjol dan yang paling menjual itu adalah untuk kulit. Jadi di kulit tuh kelihatan bersih, kelihatan seger. Padahal itu cuma bagian kecil dari efek si Amote ini loh. Bener, jadi tuh cuma sepersekian aja. Justru manfaat lainnya tuh lebih banyak. Kayak misalnya badan, ini pasti teman-teman yang udah pada nyobain Amote kerasa deh, sekedar kayak bangun tidur lebih seger dok, terus badan seharian jadi nggak ngelokro, nggak loyo, nggak gampang capek, terus sampai yang rambutnya nggak rontok lagi dan kulitnya makin segar. Nah itu sebetulnya hanya bumbu-bumbu pemanis. Nah padahal sebenarnya manfaatnya banyak banget. Salah satunya tadi ada antioksidan. Tau nggak antioksidan ini buat apa? Antioksidan ini untuk tubuh kita tuh melawan radikal bebas. Ini kalau ada yang mau nanya aja loh, aku cuma cerita karena nggak ada yang nanya. Radikal bebas itu sumbernya macam-macam. Yang jelas efeknya radikal bebas ini menggerogoti tubuh. Tubuh menua, tubuh kena penyakit kronis, tubuh apa sih? Ya kulit jadi elastis. Ya tanda-tanda penuaan lah, tanda-tanda penuaanku banyak ya. Stamina turun, fungsi hati turun, bahkan fungsi jantung turun, aliran darah juga nggak selancar waktu masih muda, stamina juga nggak sekuat masih muda. Itu dimakan umur, dimakan waktu. Yang makan apa? Namanya si radikal bebas ini. Makanya kenapa radikal bebas itu sebetulnya hal yang harus sangat diminimalisir. Sumbernya banyak. Sinar matahari tuh termasuk yang menimbulkan radikal bebas. Padahal coba kita seharian tuh pasti terpapar sama sinar matahari kan. Jadi penting banget gak sih yang namanya antioksidan tuh. Terus habis itu polusi, makan makanan yang gak sehat, gorengan yang jelantah yang enak banget itu itu ada radikal bebasnya. Nah jadi kita tidak mungkin untuk menghindari radikal bebas karena itu ada di sekitar kita. Hanya saja gimana cara kita menjaga diri kita biar si radikal bebas ini gak semakin menggerogoti. Dengan apa? Dengan konsumsi antioksidan. Itu salah satunya. Salah duanya banyak. Jaga pola tidur, jaga pola makan, minum air putih yang banyak, tidur teratur, istirahat cukup, olahraga, refreshing, bahagia. Nah itu termasuk antioksidan alami sih sebenarnya. Tuh jadi penting banget ya si antioksidan ini. Bahkan saking penting dan saking mujarabnya antioksidan ini, kalau di Amote namanya glutathione. Nanti teman-teman kalau nggak percaya searching aja. Glutathione itu sama dengan master of antioksidan. Biasanya antioksidan itu antioksidan itu biasanya terdapat pada sesuatu yang berwarna ungu, terong, kulit, manggis, anggur, ya itu banyak antioksidannya. Saking bagusnya si antioksidan glutathione ini, bahkan dia juga menjadi salah satu terapi untuk pencegahan biar kanker nggak makin meluas gitu. Jadi sebagus itu, dan udah ada di Amote, yang mana selain kita antioksidan, mencegah penuaan ya kan, terhindar dari penyakit, tapi juga buat kulit jadi celing halus, lembab, tidak melorot, tidak keriput, hilang flek hitamnya, apalagi bekas jerawat juga makin hilang, cepat hilang maksudnya. Terus rambut tidak rontok, mens tidak sakit. Banyak deh kalau jabarin satu-satu nggak selesai. Oke, tadi udah ada yang nanya deh.
Dokter, kalau jerawat batu bisa muncul di bekas tempat yang sama ya? Bisa kalau nggak tuntas. Jadi karena si jerawatnya itu tuh tipikalnya tuh dia ada di dalam. Kalau jerawat yang nongol-nongol tuh malah yaudah cepet di luar, cepet hilang karena cepet dipencet gitu selesai. Tapi kalau misalnya jerawat batu, dia tuh posisi jerawat tuh lebih dalam lagi dari permukaan kulit. Nah makanya kenapa terus dia meletusnya tuh bukan ke permukaan tapi malah ke bawah, ke dalam gitu loh. Bahayanya adalah kalau nggak disegerakan pecah, dia beranak di bawah. Jadi misalnya punya satu di sini, terus kita biarin aja, ya udah nyebar aja dia ke samping-sampingnya tuh bisa terjadi. Sedangkan untuk tata laksana atau pengobatan si jerawat batu ini agak tricky ya, karena dipencet sakit, nggak boleh, bahkan malah bikin jerawatnya tambah masuk ke dalam. Jadi paling biasanya aku akan evaluasi untuk obat jerawat walaupun nggak begitu ngefek karena jerawatnya di dalam, sedangkan kita ngobatinnya dari luar. Paling akan ke klinik, nanti bisa disuntik atau dipecahin atau disingkirin, dibersihin istilahnya, tapi dengan terapis tuh. Jadi bukan sembarang orang yang bisa mencet. Aku sendiri nggak berani kalau mencet jerawat batu karena dalam banget. Dikompres aja biasanya tuh, dikompres air hangat biar dia nggak makin meradang. Yang bikin gak enak jerawat batunya tuh ini loh, karena dia tuh gede, nggak ada matanya, terus rasanya tuh kayak teng-tengan gitu. Teng-tengan gitu deh. Ayo dong, ada yang nanya dong, biar aku ada teman ngobrolnya. Lagi tadi glutathione udah. Beneran cari aja deh, googling glutathione apa itu deh, satu-satu deh isinya amotnya di googling. Nggak nyesel deh pasti. Beruntusan, oke, beruntusan itu paling sering tuh kejadian karena yang pertama kulitnya kering, yang kedua skincare-nya nggak cocok. Dah cuman itu. Kalau aku tipikalnya kalau kering kulitnya beruntusannya keluar. Dan kadang keringnya tuh bukan karena kurang skincare, kurang perawatan, kurang pakai toner gitu, bukan, tapi justru karena kurang minum air putih. Jadi air putih tuh memang sengaruh itu. Mau kita pakai skincare-nya 7 juta tapi kalau air putihnya nggak banyak, nggak adekuat, ya kulitnya tetap akan beruntusan karena kita tidak dalam kondisi yang sehat. Tuh, di satu sisi juga kalau kita minum banyak tapi terus kulitnya kita biarin kering, nggak pakai toner, akan beruntusan juga. Paling dibenerin step skincare atau perawatannya ya. Jadi kayak habis cuci muka itu dikasih toner. Dan tips trik untuk cari sabun muka itu jangan pilih sabun muka yang bikin kulitnya kerasa ketarik kalau habis pakai sabun muka. Justru kadang tuh kalau aku dulu sebelum ngerti tentang nutrisi muka, nutrisi kulit, itu tuh kalau nyari sabun muka tuh yang keset, dia nggak sih? Yang keset, yang ya udah kalau keset kan kotorannya keangkat gitu. Ternyata salah beb, gimana dong? Ternyata jangan nyari yang bikin ketarik, jadi cari yang lembab aja. Jadi walaupun udah disabunin muka tuh pas mukanya kering tuh gak ketarik gitu loh. Ternyata itu bahaya karena kulitnya menjadi kering. Nah that's why, itulah kenapa kalau abis cuci muka, andukan jangan dibiarin kering, ini harus kita treatment, harus kita rawat. Jadi langsung dikasih toner atau pelembab. Saranku sih paling bagus itu toner dulu. Siapa ini? Apa? Lalu ada yang nyusul. Jadi paling bagus itu emang habis cuci muka tuh langsung dikasih toner, karena si toner ini tuh melembabkan. Jadi kalau pakai toner mukanya gimana? Kalau Mami habis mandi dandan gimana? Gini loh. Gimana? Oh gitu ya, Mbak Dira akan mempraktekkan gimana cara pakai toner, gimana mukanya tuh gitu. Oke, gitu. Jadi paling bagus emang ditaruh di tangan terus ditepuk-tepuk di muka. Tuh. Dia akan menyerap. Dan kalau misalnya udah pakai toner, kulit jadi lebih lembab, maka kalau misalnya habis itu kita mau pakai krim, itu
itu krimnya akan lebih mudah meresap untuk masuk ke dalam kulit. Oke, sebentar. Ya, dadah Adira. Intermezzo ya. Oke, jadi gitu ceritanya. Jadi biar kulit mukanya nggak beruntusan, harus dijaga kelembapannya. Caranya gimana? Oh. Mbak. Hilang dong. Oke, habis ada kejadian ya. Oke, sampai mana? Sampai beruntusan. Jadi kuncinya biar kulit nggak beruntusan adalah harus dijaga kelembapannya. Kuncinya itu. Terus kemudian ya itu biasanya paling sering itu kalau nggak cocok pakai skincare atau kosmetik, karena kosmetik itu beberapa komedogenik. Komedogenik itu gimana ya? Komedogenik itu adalah produknya itu bikin komedoan. Nah, komedo ini adalah bibit-bibit dari jerawat. Toner yang cocok buat kulit kering. Nah, toner ini kebetulan macem-macem sih bentuk mereknya. Nanti aku kalau misalnya sebutin aku cocok di aku tapi nggak cocok di kamu kan kasihan ya. Jadi sebenarnya toner tuh relatif. Pokoknya dia bentuknya cairan aja. Karena kulitku tipenya yang kering, jadi aku pilih toner yang agak berbobot. Kayak dari Pyongkang atau Avoskin, tapi aku nggak cocok pakai Avoskin. Aku sekarang pakai Pyongkang, itu lumayan menutrisi sih. Tapi kerasa kalau habis mandi nggak pakai toner tuh mesti ketarik-tarik, dan itu bikin kulit beruntusan besok paginya. Urutan pakai skincare yang bener mulai dari bangun tidur. Aku suka nih kalau pertanyaannya jawabannya panjang. Oke, sebenarnya kalau mau ngikutin sesembak Korea itu akan ada 7 step. Cuman aku tidak kuat, keburu telat berangkat kerja dan keburu pengen sarapan sih. Biasanya yang basic skincare, basic banget mulai bangun tidur itu pertama micellar water atau cleanser. Cleanser tuh bisa micellar water, bisa balm cleanser, bisa milk cleanser, terserah mau yang mana. Kalau aku paling gampang aku pakai micellar karena cuma pakai kapas selesai. Habis itu mandi pakai sabun muka. Ingat, pilih sabun muka yang tidak bikin efek narik setelah kita selesai mandi. Oke? Kulit kering itu cenderung nanti lebih gampang keriput. Tidak mau kan? Ya jadi jangan pilih yang kayak gitu. Selama ini tuh apa ya? Yang kulit sabun mukanya itu paling Bioderma, Cetaphil, satunya lagi aku lupa. Pokoknya jangan pilih yang bikin narik. Yang nggak bikin narik itu biasanya dia yang nggak pelupuk-pelupuk. Jadi semakin banyak, kalau misalnya semakin banyak busanya tuh semakin narik, bahaya, hati-hati. Terus habis mandi andukan langsung pakai skincare, toner. Cara pakai toner itu paling enak banget itu adalah tonernya ditetesin tes 3-5 tetes gini, terus muka ditepuk-tepuk. Jadi si tangan ini tuh dia menghangatkan pori-pori kan, jadi pori-pori itu lebih kebuka, otomatis si tonernya akan lebih mudah meresap dan enak aja gitu biar rata. Terus habis itu pakai pelembab atau langsung pakai sunscreen. Nah, setelah bekerja aku malas banget pakai pelembab, jadi aku langsung tumpuk sunscreen. Nggak boleh nggak pakai sunscreen, nggak boleh. Karena kalau misalnya nggak pakai sunscreen maka kulit kita nggak terlindungi
nggak terlindungi. Terus kalau misalnya nggak terlindungi, maka paparan sinar matahari itu akan membuat kulit kita tampak lebih cepat tua, keriput, gosong, flek hitam, melorot, tidak elastis dan lain-lain. Jadi tidak boleh tidak pakai sunscreen. Tipsnya adalah pilih sunscreen yang udah ada pelembabnya. Jadi sunscreen yang di dalamnya itu udah mengandung moisturizer atau zat-zat aktif. Sekarang aku lagi pakai Solar ya. Solar itu dia apa sih judulnya? Sunscreen tapi udah sekalian sama pelembabnya. Jadi aku nggak perlu kerja 2 kali. Jadi aku habis mandi cuma pakai toner sama pakai si Solar ini tadi, selesai. Tuh, gitu doang. Simple kan? Nah, tapi sekali lagi harap diingat kalau misalnya pengen punya kulit sehat, cerah, bagus, itu nggak bisa kalau kita cuman dari luar doang rawatnya. Tetap harus dari dalam. Dari dalam tuh gimana? Dari kebiasaan kita, terus habis itu juga dari makanan dan minuman kita. Salah satunya kalau makanan ya minuman, aku akan sangat suggest untuk suplemen Amote. Itu will be perfect. Jadi udah di luar dirawat, di dalam kita minum Amote. Jadi efek untuk cerah, glowing tuh akan lebih tahan lama dan lebih mantep aja gitu. Gitu deh pokoknya. Kalau kulit berminyak gimana? Pakai krim siang malam tetap saja. Kulit berminyak itu bersyukur karena dia lebih nggak keriput, lebih nggak cepat keriput dibandingkan dengan kulit kering. Nanti niscaya makin usia si produksi minyak ini dia akan turun sehingga kulit itu malah jadi kelihatan sehat karena nggak kering dan nggak terlalu berminyak. Tapi trikinya adalah kulit berminyak itu biasanya dia lebih sering jerawatan atau kusam. Intinya kalau kulit berminyak jangan dibikin kering. Kadang teorinya adalah kulit berminyak itu kulit mengeluarkan minyaknya karena kondisi kulitnya kering. Jadi aduh kulit aku kering nih, aku keluarin minyak yang banyak biar lembab. Nah kadang tuh kalau ada yang punya kulit berminyak tuh malah dikeringin tuh loh. Nah salah, dengan kulit kering maka produksi minyaknya malah tambah banyak dan bukan minyak yang bikin kulit kita tampak cerah tentunya. Jadi kalau ada punya kulit berminyak, triknya adalah bersihinnya harus double cleanser. Yang jelas harus rajin bersihin muka, ini harus double step banget sebelum sama waktu mandi. Terus habis itu rajin scrub dan maskeran. Scrubbing itu tuh yang ada butiran-butiran halusnya itu loh. Nah itu untuk mencegah timbulnya jerawat sama biar lebih bersih tuh kalau kulit berminyak. Kalau krim siang malam tetap aja harus pakai basic cream, tetap harus pakai krim sunscreen atau toner atau serum, bahkan serum juga bagus kok. Tuh. Iya karena produksi minyak itu sebenarnya kan dia akan menurun seiring waktu. Tapi tahu nggak sih bahwa si Amote ini dia kan ada glutathione dan kolagen kan. Nah keduanya itu bisa menyeimbangkan hormon dalam tubuh. Padahal hormon yang tidak seimbang itu tadi dia akan meningkatkan produksi minyak pada kulit kan. Jadi kalau misalnya produksi hormonnya bisa di balancing, maka produksi minyaknya juga akan terkontrol. Dengan produksi minyak yang lebih terkontrol, maka tidak akan timbul jerawat yang berlebihan. Gitu. 14 tahun belum boleh minum Amote, minimal 15 tahun baru minum ya. Makasih dokter, selama ini masih keliru tanpa kapas kayak kalau pakai toner dong. Sama jedanya berapa menit untuk step pakai krimnya, sama untuk konsumsi Amote jamnya kapan? Oke. Iya nggak tahu, aku ngerasa loh waktu pakai kapas sama pakai tangan itu tuh lebih enak pakai tangan. Pertama nggak rugi karena nggak habis di kapas, yang kedua lebih hemat kapas dan menurutku lebih efektif kalau pakai tangan sih buat tonernya. Terus seberapa jedanya aku nunggu sampai kering, bahkan aku sampai sedia kipas di meja riasku buat dikipasin biar cepet ngeresep. Habis itu kalau udah dirasa ngeresep baru tumpukin yang lain lagi. Dan kalau misalnya konsumsi Amote habis sarapan sama habis makan malam.
Dokter, kalau tanda penuaan itu bisa dihilangkan apa enggak dok? Seperti bintik hitam menonjol dikit kalau ada dengan cara. Oke mbak, itu namanya skin tag mbak Fazi. Bisa sebut skin tag, bisa sebut UV spot, bisa ada yang sebut fruiten, macam-macam. Cuman itu adalah bentuk jadi karena sinar matahari nih ya terus-terusan memapar ke muka kita, yang kadang pakai sunscreen, kadang sunscreennya kurang adekuat juga. Terus melaninnya dia terus merangsang yang namanya zat warna untuk muncul ke permukaan kulit. Nah, zat warnanya ini sayangnya dia tuh nongol ke permukaan kulit tuh nggak rata gitu loh. Dia hanya di satu titik ya, kayak tai lalat gitu. Seiring berjalannya waktu akan menumpuk melaninnya. Nah, jadilah kayak skin tag gitu. Tuh, kayak skin tag gitu. Nah, itu harus diilangin. Ya terserah sih mau dengan apa nggak, cuman maksudku adalah nggak bisa hilang kalau cuman minum Amote aja. Tetap harus ada tindakan khusus kayak di counter atau dibakar. Dulu aku banyak banget di sini karena males pakai sunscreen, terus aku bakar, sakit. Tuh namanya di counter ya mbak. Dokter, kulit aku kering jerawat juga, krimnya itu harus kayak gimana? Tetap aja jerawat, itu tetap ada bekas jerawatnya, jadi plek. Aku agak bingung nih. Oke. Kulit kering jerawat. Oke. Membersihkannya mungkin kurang. Oh, sama nutrisinya kalau aku lihat. Kadang tuh orang kalau kadung jerawatan tuh takut mau ngasih apa-apa ke kulit muka karena takutnya nanti bikin jerawat itu kan. Sebenarnya jerawat itu dia muncul kalau misalnya pertama kulit tidak bersih. Jadi memang harus bersihnya tadi double cleansing ya, sebelum mandi dan waktu mandi. Terus habis itu ya udah dikasih serum aja, biar jerawatnya nggak keluar, dan kalaupun ada bekas jerawatnya dia akan lebih cepat hilang. Flek itu termasuk salah satu tanda penuaan yang diakibatkan oleh paparan sinar matahari. Makanya kenapa aku selalu bilang sunscreen itu sangat penting, harus dipakai. Tuh. Dan kalau bekas jerawat tuh bukan jadi flek sih, cuman karena bekas jerawat tuh susah hilang, jadi kesannya tuh nggak hilang. Kalau minum Amote, bekas jerawatnya akan lebih cepat hilang. Amote untuk jerawat di punggung, yes. Amote itu minumnya kan lewat mulut, disebar di lambung, kemudian diserap oleh pembuluh darah seluruh tubuh. Jadi dia tidak punya target cuman di muka doang, cuman di lutut aja, cuman di bibir aja gitu, enggak. Dia tetap akan ke seluruh tubuh untuk menangani kasus-kasus atau keluhan-keluhan teman-teman. Amote diminumnya setelah makan, jadi habis sarapan sama makan malam. Sama-sama. Pemakaian serum yang tepat. Serum apa nih? Serum rambut, dia pakainya di rambut. Yang tepat tuh gimana ya? Jadi kalau yang penting, yang rules nomor 1 tuh muka bersih, baru boleh dikasih serum. Tuh, itu rules nomor 1. Serum tuh macam-macam. Ada yang niacinamide, itu untuk regenerasi kulit tuh bagus banget sih. Aku dulu jerawatan, setelah pakai niacinamide jadi gak jerawatan. Terus yang kedua ada retinol. Retinol ini lebih untuk meningkatkan regulasi kulit, regenerasi kulit, biar kulitnya tuh sel kulit matinya nggak numpuk. Makanya biasa aja ditetesin secukupnya di tangan, terus dipupuk. Aku belum mau kamar suamiku. Gitu. Kalau pemakaian serum yang tepat, yaitu harus nunggu kulit mukanya bersih dulu, baru bisa dipakein serum. Kamu ngapain sih di sini? Mungkin aku nervous aja. Belum? Ini 10 menit lagi. 10 menit lagi. Sini. Mau tanya dong, gimana cara bintik-bintik hitam akibat bekas komedo? Harus dibersihin sih, yang namanya komedo itu susah banget. Kalau nggak dibersihin dia akan timbul jadi jerawat masalahnya. Nah,
Komedo tuh ada yang putih, ada yang hitam. Yang hitam itu dia biasanya karena muncul ke permukaan, jadi teroksidasi sehingga warnanya menjadi hitam. Ada juga yang namanya komedo bulu. Komedo bulu tuh lebih annoying lagi karena dia nggak semudah itu hilang dan dia akan ada di situ terus. Nah, kuncinya sama, harus tetap dibersihin secara rutin, facial atau scrubbing 2 kali dalam seminggu. Udah nggak ada obat, cuman itu doang kalau buat komedo. Jerawat batu kecil, ya apapun itu jerawat tuh harus dikeluarin menurutku. Kalau dia di dalam terus diindep dia nggak selesai. Nah masalahnya nggak semua jerawat itu bisa dipencet terus keluar. Ada yang bentuknya cair, ada yang dia udah bentuknya mengkristal lebih gampang. Tuh. Selamat malam. Kita mau apa? Sini. Mau duduk sini? Ya. Oke. Oke. Terus apalagi nih? Ada yang nanya nih, Dir, kita ngobrol berdua aja gimana nih? Ngobrol berantakan sih. Oh ya. Ya. Apa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum Dokter Dinda. Banten menyapa, apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Banten apa kabar? Semoga sehat ya Mbak Sofian Sauri. Ini Mas apa Mbak nih? Oke. Pelan-pelan. Iya, oke. Dadah. Dah. Itu tadi deh, jadi amote, suplemen kesehatan amote, suplemen kulit amote. Ya, emang maksimalnya tuh dia di kulit karena ada kolagennya. Sedangkan kolagen itu dia bagus buat regenerasi kulit. Paling itu. Assalamualaikum dong, waalaikumsalam. Kalau buat kulit kombinasi ada jerawat juga di dahi, gimana solusi bersihnya dok biar nggak jerawatan? Kulit kombinasi itu berarti di samping itu dia kering, bener kan? Tapi yang di daerah T sini dia berminyak. Iya, karena memang ini adalah jalurnya kelenjar minyak banyak di sini sama di sini itu. Memang kayak gitu. Tapi kita tetap harus interpretasikan atau menganggapnya sebagai kondisi kulit yang kombinasi. Jadi nggak tetap ya dirawat seadanya aja, yang kering ya tetap dilembapin, yang berminyak tetap dilembapin. Jadi tidak ada perbedaan sesungguhnya, tetap aja dirawat. Cuman itu tadi dijaga kebersihannya biar jerawatnya nggak timbul. Penyebab jerawat tuh kebersihan sama hormonal. Paling yang ganggu tuh itu banget. Aku aja masih udah umur segini, kalau mau dapet tetap jerawatnya keluar, bener. Apalagi sejak sering pakai masker ya, di garis masker ini ada aja jerawat, ada baru nih kayaknya. Dan nggak boleh dipegang-pegang sama tangan karena tangannya kotor, pasti jerawatnya malah tambah banyak. Kulit wajah cenderung berminyak. Oh no, ini Mas, halo Mas Sofian. Berminyak, double cleanser, cari pelembab yang tepat, dan jangan dibiarin kering. Berminyaknya jangan sampai karena kulitnya berminyak terus diperes biar kering gitu, jangan. Tetap dilembapin aja. Dan di scrub seminggu minimal 2 kali. Jerawat di punggung tuh kebanyakan hormonal kalau setauku. Karena itu kan jerawat di punggung tuh dia ikutnya masih aliran darah tuh loh. Ya kebersihan bisa juga sih. Karena kebersihan sebagian dari gimana lah. Kebersihan bisa juga sih.
karena kan sering keringetan ya. Jangan sampai keringetan kalau gitu, palingnya kalau gerah dikit ganti baju gitu. Itu juga salah satu untuk mencegah timbulnya jerawat di punggung. Halo Riau. Enggak ada terlambat. Ini kan bisa direkam toh ya. Nanti kan ada ininya. Ada siaran ulang lagi. Mau ditonton berkali-kali juga bisa. Sama-sama Mbak Rosita. Semoga bisa memberi pencerahan. Tuh. Oke, apa lagi ya? Sebenarnya udah dibahas semua sih. Paling pertanyaannya itu tadi seputar jerawat itu tidak ada habisnya kalau mau bahas. Jadi tadi jerawat itu paling tipenya ada karena kotor, atau karena sering make upan, atau karena hormonal tuh ya buat yang cewek-cewek itu kalau mau dapat. Buat cowok-cowok itu kalau di usia produktif tuh ya kan, hormonal jerawat. Tapi kalau yang jerawat hormonal itu nanti makin tua usianya, maka si jerawat ini akan berkurang dengan sendirinya munculnya. Waalaikumsalam. Kalau flek hitam pakai Amote harus habis berapa box, Dok? Ini banyak banget yang share ceritanya dan tidak ada patokannya ya. Berapa box nanti langsung putih gitu. Wah. Yang namanya suplemen kesehatan itu dia beregulasi atau metabolismenya itu sesuai dengan kondisi tubuh. Jadi memang tidak ada suatu jaminan yang 2 box langsung putih lah. Itu malah nanti kita sorot, kenapa kok bisa cepat sekali. Karena sebenarnya kalau perawatan itu tuh paling nggak harus ada prosesnya 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi kalau hati-hati kalau penawaran makanan, minuman atau krim atau apa tuh langsung 2 minggu langsung putih. Nah tuh hati-hati ya, hati-hati deh. Nah efeknya si Amote sendiri optimalnya itu tergantung dari si pengkonsumsi teman-teman semua ya. Semakin sehat gaya hidupnya, semakin bersih makan dan minumnya, maka si suplemen ini dia akan semakin cepet untuk kelihatan hasilnya. Beda antara misalnya aku yang hobinya makan sayur sama minum air putih doang, sama yang hobinya ngerokok dan minum alkohol. Nanti akan beda, lebih lama efek di dia dan lebih cepat efek di aku. Sama seperti flek itu nggak pernah ada yang bilang 2 box langsung hilang fleknya, nggak. Cuman beberapa teman-teman itu cerita kalau dengan minum Amote fleknya memudar. Dira makan apa sayang? Ini Apa? kacang. Kacang. Dadah. Jadi nggak ada patokan sih. Tapi beberapa teman-teman memang bilang fleknya memudar. Jadi semangat ya minumnya, emang nggak bisa 1 box langsung hilang gitu. Cepet kaya dong kita semua. Salam kenal juga Mbak Isya. Waalaikumsalam. Kalau bintik-bintik kecil dan berminyak itu paling bagus pakai krim apa ya? Cara tepat pemakaiannya gimana ya? Kalau krim aku nggak bisa ngasih rekomendasi karena kan krim kan macam-macam nih, maksudnya cocok di aku nggak cocok di kamu. Dan kalau bintik-bintiknya dia udah menonjol tuh kemungkinan tidak cukup dengan krim aja. Jadi pasti harus ada tindakan khusus kayak tadi kauter, dibakar gitu-gitu. Untuk krim itu sebenarnya basic aja sih, basic kayak krim pagi, toner, serum sama krim malam. Sama. Kalau herbal proses ya dok. Ya herbal nggak herbal tetap butuh proses sih. Cuman ketika prosesnya terlalu cepat atau justru ada jaminannya tuh kita malah jadi lebih waspada. Wah isinya apa nih kok obatnya keras banget sampai langsung kelihatan hasilnya tuh harus hati-hati ya. Jadi lebih baik memang semua tuh yang butuh proses tuh loh sabar aja nunggu. Bahkan kalau untuk krim-krim itu tuh paling cepat ngefek itu sebenarnya 1 bulan dari pemakaian. Jadi kalau baru jadi kalau baru pakai 1 minggu terus nggak cocok nih, 1 minggu nggak ada hasilnya ganti, 1 minggu nggak ada hasilnya ganti. Nah itu nggak boleh, itu namanya shopping produk. Karena mau pakai krim mau pakai produk apapun
pun itu harus ditunggu paling nggak minimal nih 1 bulan dulu baru kelihatan hasilnya. Kecuali habis pakai krim atau habis minum suplemen apa, efek langsungnya adalah mual, muntah, breakout, jerawatan kayak gitu. Nah itu berarti harus di stop. Ibu menyusui aman, minum Amote asal anaknya udah usia 6 bulan. Oke. Ada lagi nggak yang mau tanya? Halo Bandung. Yuk nanya yuk. Aduh, kucel ya. Aman banget minum Amote waktu head. Makan apa sayang? Nggak apa-apa, bahkan kalau misalnya lagi dalam periode yang lagi periode rajin minum Amote terus head, itu headnya malah nggak sakit loh, percaya deh. Kalau nggak percaya coba deh, karena ada efek antiinflamasinya kayaknya. Jadi apa namanya, kan kalau kita head itu kan di dalam rahim kan sedang terluka ya, sedang berdarah. Nah karena si Amote ini ada efek antiinflamasinya, jadi kemudian luka di dalam rahim itu tuh jadi nggak terlalu sakit. Mungkin itu penjelasan yang paling masuk akal. Oke teman-teman, kayaknya kita harus breakout, detox, sama purging. Breakout itu adalah istilah ketika kita pakai sesuatu produk terus muka kita langsung jelek, dalam artian langsung meradang, merah, bentol-bentol, itu breakout. Tapi kalau purging itu dia sekedar beruntusan, salah satu proses penyesuaian kulit wajah kita terhadap produk yang baru. Kalau detox itu sebenarnya cuma ada di hati sama ginjal. Sebenarnya nggak ada istilah detox dalam hal lainnya, karena yang bisa mendetox itu cuma hati sama ginjal. Jadi aku masih nggak ngerti maksud dari detox itu apa. Aku juga nggak tahu. Mengeluarkan racun, yang bisa mengeluarkan racun itu cuma batu empedu kita. Oke, garis senyum itu adalah garis dinamis yang selalu ada di sini. Kalau menghilangkan aku nggak tahu, mungkin bisa tarik tanam benang biar ditarik gini atau di filler. Tapi pun semuanya ada resikonya masing-masing. Asalkan garisnya nggak mengganggu, aku rasa nggak apa-apa sih. Yang penting dijaga kelembapannya aja, jangan sampai mukanya terlalu kering. Karena muka yang kering itu tadi makin gampang lagi timbul keriputnya. Kantung mata agak besar. Wah, nyindir nih. Kantung mata karena kurang lembab dan kurang air dan kurang tidur. Cuman itu doang sih. Kalau kurang lembab ya mungkin sebelum tidur bisa lah dikasih krim mata atau dikompres pakai kapas basah. Itu juga enak banget. Atau pas tidur, kalau aku suka kapas aku basahin terus pas tidur aku tempelin di mata. Walaupun nanti pas pagi nggak tahu kapasnya kemana. Yang penting udah usaha. Kalau sebelum 6 bulan iya takutnya pengaruh dari ASI kan, walaupun nggak terbukti, belum terbukti sih si kolagen ini bisa ngaruh di ASI apa enggak. Cuman lebih amannya setelah bayi 6 bulan aja, karena bayi 6 bulan kan dia butuh ASI eksklusif. Ibu hamil harus minum Amote di usia kandungan 7, 8, sama 9 bulan. Oke, terima kasih banyak teman-teman, waktunya sudah berakhir. Terima kasih banget antusiasnya. Ini merupakan grup yang menyenangkan karena bisa cerita banyak-banyak, bisa juga banyak cerita. Makasih banget antusiasnya, dan aku terima kasih sekali sudah diundang di grup ini. Semoga nanti ada kesempatan buat ngobrol-ngobrol lagi. Semoga corona cepat berlalu jadi kita bisa roadshow lagi. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, bawa hand sanitizer, dan menghindari kerumunan karena kita nggak mungkin terinfeksi sendiri, pasti kita terinfeksi dari orang, ya kan? Ya, jadi tetap sehat, tetap semangat, ikutin jalur vaksinasi yang ada. Jangan lupa minum Amotenya sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sekian aja dari aku minta maaf kalau ada salah kata ya. Sampai kita ketemu lagi. Akhirnya tuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.